Hai warga, selamat datang lagi nih di Kulik Bareng. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang mendalam dari berbagai aspek di dalam kehidupan kita, termasuk dari dunia film. Nah, soalnya hari ini kita bakal bahas salah satu serial Netflix yang terbaru nih, yang cukup menggugah juga ya kan. Judulnya Adolescence. Meskipun series ini tuh berbalut di seputar kehidupan kisah remaja, tapi ternyata banyak banget nih ya, namanya pesan psikologis dan filosofis yang tersembunyi di dalamnya yang bisa kita sama-sama kulik dan kita petik nih menjadi sebuah pelajaran. Nah, tenang aja nih, video ini bebas spoiler. Jadi kita semua bisa tetap menikmati serialnya setelah nonton video ini. Jadi gak usah khawatir. Sedikit pembahasan tentang film Adolescence ini. Jadi series ini tuh mengisahkan tentang kehidupan sekelompok remaja yang hidup di lingkungan suburban di Inggris sana, ya kan. Mereka itu menghadapi berbagai dinamika khas remaja lah, ya kan. Ada yang namanya persahabatan, ya kan, cinta, ya kan, pencarian identitas, konflik dengan orang tua dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita semua yang udah dewasa nih pasti pernah ngalamin juga ya kan pada saat remaja. Namun yang menarik nih, serial ini tidak hanya menggambarkan masa remaja dengan cara yang klise aja, ya kan. Serial ini mengajak kita melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seorang remaja. Apa sih yang membuat masa ini tuh kayaknya kacau banget ya kan. Kalau kita inget-inget zaman kita remaja dulu, labilnya kita bagaimana ya kan, puyengnya kita bagaimana gitu. Dan apa juga sih yang membuat masa remaja ini penuh dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Nah, dari sudut pandang psikologis nih, masa remaja sering disebut sebagai masa storm and stress, badai dan tekanan. Dalam psikologi perkembangan, masa ini adalah saat seseorang tuh mulai ngebentuk jati diri atau identitinya nih. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Erik Erikson dalam teori psychosocial development, ya kan? Jadi, menurut teori tersebut, tokoh-tokoh di adolescence ini mulai memperlihatkan gejolak emosi, konflik-konflik internal, dan perasaan yang gak dimengerti dah. Jadi mereka tuh mulai mempertanyakan, siapakah diriku ini, ya kan? Apakah aku harus mengikuti keinginan orang tua? Apakah aku cukup baik? Dan lain sebagainya. Kita juga melihat nih, bagaimana trauma masa kecil, ekspektasi sosial, dan tekanan teman sebaya bisa ngaruhin cara berpikir dan bertindak para remaja, ya kan? Jadi serial ini tuh secara halus deh menggambarkan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi ringan, hingga perilaku impulsif tanpa menghakimi orang yang mengalami gangguan psikologis tersebut gitu. Nah, sedangkan dari sisi filsafatnya nih, adolescence ini tuh bisa juga kita sebut sebagai panggung eksistensial. Jadi tokoh-tokohnya di sini meskipun masih remaja, masih muda ya kan, masih ijo dah ya kan, dia itu udah mulai masuk ke pertanyaan klasik ya kan, yaitu apa sih arti hidupku, apa sih makna dari semua ini. Nah, hal ini tuh sejalan dengan pemikiran Jean-Paul Sartre dan Albert Camus nih dalam filsafat eksistensialisme. Menurut bapak-bapak filsafat ini, manusia itu harus menciptakan makna hidupnya sendiri, ya kan? Karena hidup itu pada dasarnya absurd. Nah, hal itu tuh sangat terasa di masa remaja. Ketika kita rasanya tuh dunia kacau aja, ya kan? Dan kita harus memutuskan jalan hidup gitu rasanya. Padahal kita juga belum mengenal diri kita sepenuhnya itu bagaimana sih, ya kan? Nah, selain itu juga ada nuansa stoikisme nih dalam serial ini. Ketika beberapa tokoh mencoba dia untuk menerima apa yang gak bisa mereka kendalikan dan fokus pada apa yang mereka bisa lakuin sekarang. Ya meskipun kalau kita lihat dari serial tersebut, memang hal itu tuh susah banget ya dilakukan. Apalagi ketika ada yang namanya terpaan, ibarat kata tuh cobaan yang berat banget gitu yang terjadi di hidup kita. Pasti untuk stay tenang ya kan, mencoba udah fokus aja yang kita lakuin tuh juga gak gampang gitu. Tapi pada akhirnya ya
memang cuma itu doang yang bisa dilakukan kan. Jadi Adolescence ini tuh bukan cuma serial hiburan. Ini tuh sebuah cermin sebetulnya, terutama buat kita yang pernah atau sedang berada di fase pencarian jati diri. Serial ini tuh relevan banget buat remaja, buat orang tua juga. Bahkan kita nih yang udah dewasa gitu, masih juga kan sering bertanya apakah kita benar-benar mengenal diri kita sendiri. Serial ini juga mendorong kita untuk lebih empatik lah terhadap kehidupan para remaja. Jadi memang bisa jadi pelajaran buat para orang tua nih yang punya anak-anak remaja, ya kan? Mereka bukan anak-anak yang bermasalah, tapi sebenarnya manusia yang sedang belajar bertumbuh. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari serial ini. Yang pertama, penerimaan diri adalah pondasi pertama menuju kedewasaan. Nah, bagaimana ya maksudnya? Di serial ini tuh terlihat ada beberapa karakter yang sedang berjuang untuk mencoba mencintai dirinya sendiri. Dan dari sanalah perubahan mulai terjadi nih, gitu. Yang kedua, tidak semua pertanyaan harus langsung punya jawaban. Jadi ingatlah masa-masa remaja kita dulu ya kan, atau mungkin masa remaja yang sedang dialami oleh remaja-remaja saat ini gitu. Masa itu tuh merupakan masa yang penuh dengan kebingungan. Dan itu bukan hal yang harus ditakuti sebenarnya. Itu sebenarnya adalah bagian dari proses untuk kita yang namanya bertumbuh. Yang ketiga, lingkungan yang suportif tuh bisa menyelamatkan seseorang loh. Baik itu teman, guru, atau keluarga, ya kan? Kehadiran yang tulus bisa menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Dan yang keempat, menjadi berbeda tuh bukan berarti salah. Serial ini tuh mengangkat isu-isu identitas dan kenyataan bahwa manusia itu emang berbeda-beda gitu. Jadi serial ini mengajarkan kita bahwa menjadi yang namanya diri sendiri adalah keberanian tersendiri, begitu. Jadi kalau lu pada suka serial yang bukan cuma seru tapi juga bikin mikir, nah Adolescence ini patut banget dah coba ditonton. Jadi kita gak cuma disuguhin cerita aja nih, tapi kita juga diajak refleksi tentang siapa diri kita dan bagaimana kita bisa membentuk masa depan kita sendiri. Apalagi kalau misalnya kita udah jadi orang tua dan punya anak ya, pasti serial ini juga berasa deh untuk buat kita refleksi gitu. Bagaimanakah pendekatan kita dan parenting kita terhadap anak, bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi anak. Kadang-kadang kita ngerasa kayak, oh kayaknya kita udah baik-baik aja nih parentingnya karena anak kita ya udah baik-baik aja gitu. Tapi hal yang gak terlihat itu malah justru adalah hal yang bisa berbahaya buat anak. Hal yang kita kagak sangka bisa jadi hal yang berbahaya untuk anak kita. Jadi ya udah, pada intinya ini serial bagus dah buat refleksi buat siapapun gitu ya, entah itu buat remaja, anak muda, atau bahkan untuk orang tua terhadap parenting mereka gitu ya kan, dan terhadap bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri begitu. Jadi kalau pada suka nih pembahasan kayak begini, jangan lupa dong untuk selalu support ini channel dengan like, komen, dan subscribe ya. Terus juga di kolom komentar, kira-kira ada gak sih pelajaran yang paling kita inget nih yang kita alami waktu remaja begitu ya kan. Ya udah dah, akhir kata terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk stay kind, content, and healthy. Bye.